Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana al-hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dibangunkan kembali dari tidur kita dan kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah yang pahalanya melebihi bumi dan isinya. Maka kita ucapkan syukur alhamdulillah masih bisa menjalankan kegiatan ibadah kita, dan khususnya adalah ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menteladani akhlak-akhlak beliau dalam keseharian. Dan semoga kelak nantinya kita di yaumil kiamah diberikan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kultum pagi ini saya masih membahas seputar tema Ramadan, yang mana kali ini saya mencoba membahas dalam makalah saya, yaitu apa yang menjadi mutiara hikmah ibadah puasa. Hikmah puasa, atau secara sederhana hikmah itu buahnya puasa, dampak-dampaknya puasa di dalam diri kita. Karena hikmah sendiri adalah suatu ilmu yang menuntun hati kita menjadi lembut, pikiran kita, kearifan kita yang mampu membawa pada pengetahuan yang hakiki dan jalan yang benar. Itulah hikmah. Maka kesempatan Ramadan tahun ini, hikmah apa yang bisa kita petik? Nah, dalam makalah saya temukan bahwa ibadah puasa itu identik atau sama persis dengan sabar. Jadi puasa itu ya sabar. Sabar itu perilaku yang ada dalam puasa. Jadi hikmah puasa itu akan melahirkan kesabaran, akan melatih diri kita menjadi lebih sabar. Maka apa yang harus kita pahamkan dulu adalah apa itu sabar. Kadang kita sering mendengar istilah sabar. Ya sabar ya nak, sabar. Ada sabar itu secara sederhananya, kemudian lebih kita pahami secara sederhana adalah menahan. Tahan dulu ya nak, tahan. Ayah belum bisa membelikan apa yang kau inginkan. Sabar dulu ya nak, sabar. Menahan diri. Maka ada beberapa definisi dari para ulama. As-sabru huwa habsun nafsi 'anil jazai. Jadi sabar itu adalah daya tahan diri atau kemampuan diri kita untuk menahan sesuatu yang menimbulkan rasa kecewa. Jadi orang-orang yang sudah menggapai derajat sobirin, orang-orang yang sabar itu dia tidak lagi ada rasa kecewa. Mau dicaci, mau dipuji, itu sudah tidak berpengaruh. Karena di dalam dirinya yang ada adalah Allah, Allahu Rabbi, Allah.
Jadi begitu juga di dalam puasa itu melatih untuk kita bisa menahan diri. Nah, sabar ini selain menahan diri adalah merupakan daya tahan, imunitas diri kita di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan sekaligus di dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga kesabaran kita di dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang kedua, as-sabru huwa, sabar yaitu tajarru'ul murarati min ghairi ta'bisin. Nah, ini sebagai gambaran bahwa puasa itu ibarat menelan barang yang pahit tapi tanpa menimbulkan ekspresi cemberut. Puasa itu mau lapar ya jangan nampak lapar gitu ya, biasa saja gitu. Jadi ya karena memang nggak kelihatan. Walaupun berat ya dianggap ringan gitu aja. Karena dalam diri kita ada sabar itu. Seberat apapun perintah Allah, ketika di dalam diri kita tertanam kesabaran, maka itu akan menjadi ringan. Sejauh apapun lokasi masjid, kalau dalam diri kita ada kesabaran, maka akan ditempuhnya. Ya ibaratnya tadi, kesabaran ibarat menelan sesuatu yang pahit, tapi kita tanpa menimbulkan ekspresi cemberut. Ya tenang aja. Karena ada imunitas dalam diri kita, ada keteguhan dalam diri kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas penggambaran bagaimana puasa itu juga melatih begitu. Tidak mudah, puasa itu memang tidak mudah. Sebulan penuh ini Bapak, ini baru hari yang keberapa ini? Masih banyak hari-hari yang lain untuk kita lalui dengan penuh kesabaran. Belum lagi nanti kalau pas puanas gitu ya. Pas puanas itu kan puasa begitu terasa sekali hausnya. Memang puasa haus ya. Tapi kalau itu ada kesabaran, seberat apapun haus kita, dahaga kita, lapar kita, nggak akan jadi masalah. Kita akan menjalaninya dengan penuh keteguhan hati, karena itu adalah perintah Allah. Jadi kita harus melatih diri kita untuk meningkat kesabarannya, menjadi kuat kesabarannya. Definisi yang kedua, as-sabru huwa tahammulul makarihi fi ta'atillah. Sabar itu adalah kemampuan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Ini sama beratnya Bapak Ibu sekalian dengan kita menjalankan apa yang mesti kita kerjakan. Kewajiban sholat, kewajiban kita berpuasa, zakat, haji. Sama halnya itu berat ketika kita juga untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Itu juga berat. Maka dulu sering itu ada makalah naumu shaimin pahala. Jadi tidurnya orang puasa itu pahala. Nah, ini perlu kita luruskan kembali. Tidurnya karena memang menjadi alasan agar tidak haus atau tidak lapar itu akan beda. Tapi kalau memang tidurnya untuk tarkul ma'asi, meninggalkan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang makruh, ya itu akan bernilai pahala. Maka kesabaran ini menjadi satu hikmah yang harus kita senantiasa renungkan dari tahun ke tahun. Apakah puasa itu benar-benar berdampak kepada diri kita untuk melatih kesabaran kita? Ada dua buah yang saya temukan dalam makalah saya itu, bahwa sabar itu akan membawa kita pada potensi untuk tahliyah. Tahliyah itu pembebasan jiwa kita dari belenggu-belenggu nafsu. Jadi sabar itu akan menuntun kita pada tahliyah, pembebasan jiwa dari belenggu-belenggunya nafsu, dorongan-dorongan nafsu, nafsu-nafsu jahat ya, yang saya maksud di sini adalah nafsu-nafsu jahat. Inna nafsa la amaratu bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung mendorong kita untuk berperilaku yang buruk. Maka sabar ini
akan mengajarkan kepada kita untuk at-tahliyah, pembebasan jiwa kita agar tidak tunduk dengan nafsu. Karena nafsu itu akan menyeret kita pada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, kesabaran itu akan menjadi koreksi hati kita. Tuhratul qulub, pensucian terhadap hati kita min adnasi dunub, dari kotoran-kotoran dosa yang kita perbuat. Jadi sabar itu akan membuahkan pensucian terhadap hati kita. Maka puasa itu adalah proses pengkosongan perut kita ya, dari segala bentuk makanan maupun minuman. Maka sabar itu juga akan melakukan proses pensucian, yaitu pensucian hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Maka Nabi pernah bersabda, "Ala, ingat, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasada kulluh, wa idza fasadat fasada jasada kulluh, alla wahiya al-qalbu," hati. Jadi dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita itu akan ikut menjadi baik. Namun ketika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Yang dimaksud itu adalah hati. Maka penting kita, lebih-lebih kita sebagai orang tua, untuk memperhatikan apa yang dimakan oleh anak-anak kita. Jadi asumsi makanan itu akan mempengaruhi hati. Maka orang-orang yang puasa itu, Nabi menyebutkan apa? Sayyidul a'mal ju'. Tuannya amal itu ya lapar. Maka orang-orang dulu itu sering berpuasa. Sebelum ada syariat puasa Ramadan, para nabi dahulu, para rasul dan nabi itu sudah terbiasa untuk berpuasa. Ada yang puasa sebulan itu 3 kali. Ada yang sehari puasa, sehari tidak, yang dikenal dengan puasa Daud dan lain sebagainya. Perilaku puasa itu juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim ya. Orang-orang dulu juga ada yang berpuasa. Di agama Hindu pun juga ada. Ada itu puasa pati geni dan lain sebagainya, untuk tidak beramai-ramai. Mereka berkholwat menyepi dan lain sebagainya. Ada perilaku-perilaku yang serupa. Nah, jadi sabar itu akan membuahkan pensucian hati kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka Nabi juga bersuan, ahyu, hidupilah qulubakum, hidupkanlah hatimu, biqillatit dhahki, dengan sedikit tertawa, berkelakar, wa qillati syab'i, dan sedikit kenyang, wa tahhiruha, dan sucikanlah hati, bil ju', dengan lapar. Jadi ini Nabi yang mengatakan. Maka ritual atau ibadah puasa ini benar-benar identik dengan kesabaran. Maka janji Allah apa? Janji Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Bahwasanya Allah akan membalas, mengganti kesabaran orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas. Inilah hadirin yang perlu kita renungkan, bahwa mutiara hikmah puasa itu identik dengan kita diajarkan kesabaran. Dan semoga kita bisa meniru kesabaran para ulul azmi, para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang kuat. Fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusul. Kita diperintahkan untuk bersabar, meniru sabarnya para nabi dan rasul. Sabarnya Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Kesabaran Nabi Ibrahim dalam menjalankan ketaatan, diperintahkan untuk mengorbankan putranya. Kesabaran Nabi Musa di dalam menghadapi Fir'aun. Kesabaran Nabi Isa yang difitnah dan dikejar akan dibunuh. Luar biasa ketangguhan, kesabaran para nabi dan rasul. Maka mari kita
di kesempatan puasa Ramadan tahun ini kita renungkan bahwa hikmah terbesar dari perintah puasa adalah mengajarkan kepada kita kesabaran. Dengan kesabaran itu agar jiwa kita itu terbebas dari belenggu nafsu, yang mana nafsu itu lebih cenderung mengajak kita, mendorong kita untuk pada hal-hal yang negatif. Dan juga dengan kesabaran semoga kita bisa mensucikan hati kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini konteksnya di sini. Janji Allah itu benar. Ketika kita benar-benar bisa menjalankan puasa kita itu dengan kesabaran. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Iqbal rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika itu benar datangnya dari Allah, dan jika itu ada kekhilafan, kesalahan dan kekurangan, sungguh itu adalah kefakiran saya, kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hada ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.